Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari video sebelumnya itu bagaimana kita menghitung expected return portofolio dan standar deviasi portofolio secara manual ya dengan Excel. Nah, sekarang dengan kasus yang berbeda, kalau sebelumnya kita gunakan data time series dengan return masing-masing saham yang kita dapatkan return tentunya ada dua sumber return dari saham, dividen dan capital gain. Nah, itu kita totalkan persentasenya itulah yang dapatkan dari angka sebelumnya. Nah, sekarang kalau bagaimana kalau kita dapatkan data dengan probabilitas seperti ini? Oke, ada 3 state of economic yang kita tampilkan. Yang pertama adalah kita ada kondisi ekonomi ekspansi, yang kedua adalah ekonomi normal, yang ketiga adalah resesi, di mana probabilitas terjadinya ekonomi resesi adalah 0,2, normal 0,5, dan resesi 0,3. Ini adalah expected return masing-masing pada masing-masing kondisi. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan expected return dari saham A? Nah, expected return saham A, expected return saham itu adalah dengan tentunya sigma atau total, oke, sigma dari probabilitas masing-masing kondisi dikali dengan return pada masing-masing kondisi. Oke. Nah, tentunya kita bisa menghitung expected return masing-masing ini adalah, jadi expected return itu adalah sama dengan, kita di A. Nah, ekspansi, kemudian dikalikan dengan expected return A ini. Oke, kita bikin ganti dengan dalam desimal saja untuk memudahkan perhitungan kita. Oke, ditambah dengan kondisi normal dikali dengan return pada kondisi normal, ditambah dengan resesi, probabilitas dari resesi dikali dengan return pada kondisi resesi. Oke, kita tambahkan 0,07 atau 7%. Nah, sekarang untuk yang kedua, itu adalah ekspansi 0,2 dikali dengan ini, ditambah dengan yang B ya, dikali dengan ekspansinya. Nah, sebenarnya kita bisa bikin mengunci dan kita nanti kopikan, tapi kita sekarang asumsinya melakukan perhitungan secara manual. Oke. Supaya nanti untuk kalau ada ujian dan lain-lain di tulis tangan, kita paham bagaimana prosesnya. Oke. Dapatkan 0,09%. Nah, kalau kita mau persentasekan, nah ini kita kopikan aja supaya nanti kita bisa ini ya. Tetap dalam posisi desimal ini kita tambahkan. Oke, senang. Nah, ini kalau kita presentasikan 7% dan 9%. Oke, kita udah dapat expected return dari masing-masing saham, saham A dan saham B. Oke, berikutnya kita coba lihat bagaimana kita menghitung standar deviasinya. Nah, standar deviasi tentunya STDEV. Nah, standar deviasi itu adalah sigma dari RI dikurang dengan expected return. Hampir sama tadi dengan time series. Oke, return kuadrat. Nah, dikali dengan probabilitas. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa menggunakan dengan Excel ini, atau kita bisa bikin tabel sendiri secara manual. Kita cari dulu RI dikurang dengan expected return A. Oke, kita fokus ke A dulu. Oke, A. Kita hitung. Oke, 0,18 dikurang dengan expected return A. Oke, berikut juga kita lakukan. Yang kedua, dikurang dengan ini. Yang ketiga, dikurang dengan. Kemudian berikutnya adalah ini kita kuadratkan ya. Atau kita bikin ini beberapa nama tabel ini
A atau nama 1, 2, 3, 4. Oke. Oke. Kemudian kemudian 4 kuadrat ya. Jadi seperti return ini hasil yang ini kita kuadratkan. Nah, ini 4 nanti kuadrat. Oke. Kuadrat kita. Nah, ini adalah kuadrat pangkat 2, kemudian ini juga pangkat 2, ini juga di pangkat 2 kan. Oke, kemudian kita dapatkan. Nah, berikutnya itu adalah kita kalikan antara hasil yang ada di sini dikali dengan sesuai dengan rumus tadi probabilitas. Oke, dikali dengan masing-masing ini. Oke, tentunya di sini adalah tentunya 5 dikali dengan di kolom 1. Oke. Sama dengan ini kita kalikan dengan ini, kemudian 5 dikali dengan 1. Oke. Kemudian ini dikalikan dengan oke, kita punya angkanya. Oke, kita jadikan number supaya nanti kelihatan berapa angka yang sebenarnya. Oke, kita bisa lihat dapat angkanya di sini. Oke, sekarang tentunya setelah ini dikalikan berapa varians. Nah, total dari oke, sorry. Ini baru varian ya, belum standar deviasi ya. Harusnya nanti akar ini adalah varians. Varians. Nah, baru nanti standar deviasi itu adalah akar dari varian. Akar varian. Oke, kita masukkan di sini, kita totalkan. Berarti ini adalah varian. Oke, var. Oke, kemudian standar deviasi itu adalah akar dari ini. Kita dapatkan sama ya, 0,7%. Oke. 0,07 atau 7%. Berikutnya kita coba yang B ya. Ini adalah yang A, standar deviasi A. Oke, yang B kita sama lakukan. Ya, RI dikurangi dengan tentunya 3 ya. RB, ya, 3 dikurangi dengan expected return B. Oke, kita cari masing-masingnya. Ini kita kurangi dengan expected return B tadi kita dapatkan 0,09. Oke. Kita kunci, kita pakai rumus saja langsung cepat di sini karena tadi manual. Kita kunci. Sorry. Oke. Kemudian kita bikin 7 kuadrat. 7. Oke, sama dengan ini kita kuadratkan. Oke, kita dapatkan. Kemudian kolom 8 kita kali dengan probabilitas kolom 1. Oke. Kali dengan 1. Nah, dengan ini kita kali dengan 1. Oke, kita bisa kopikan aja ini karena nanti totalnya sama, formulanya sama ya, karena tadi kita tidak kunci. Oke, tapi kita cek juga benar atau tidak. Oke, sum, oke, itu benar. Turut akar, oke. Berarti kita bisa dapatkan inilah standar deviasi A. Nah, sekarang kita coba bagaimana kalau kita investasi bikin portofolio ya, portofolio porto di mana A 60%, B tentunya adalah 40%. Kita sebutkan hanya 2 saham saja. Oke. Ini A, ini B. Nah, cara yang sama dengan yang tadi, kalau kita gunakan data yang sudah ada, sekarang kita sudah punya data nih ya, data return.
kita sudah punya data standar deviasi atau varian juga ada di atas bisa kita gunakan. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini, kita harus butuhkan data ini. Kalau kita hanya menghitung dari sini, kita butuhkan nanti untuk perhitungan standar deviasi kita membutuhkan covarian. Nah, kalau untuk return relatif lebih mudah. Kalau expected return portfolio tentunya expected return portfolio ya tadi sama dengan WA. Nah, WA-nya 60 dikali dengan return dari A, expected return A ditambah dengan WB dikali dengan expected return B. Oke, dapatkan 7,8%. Oke, 7,8%. Oke, selanjutnya kita coba cek berikutnya. Kita portfolio, oke, 7,8%. Nah, sekarang metode lainnya untuk perhitungan expected return portfolio itu adalah dengan cara manual yang seperti disampaikan tadi. Artinya apa? Kita menghitung dulu RI dari portofolio. Nah, jadi kalau kita sampaikan di sini, jadi RI, R porto. Oke, R porto. Nah, kita secara manual kita bisa gunakan masing-masing yang ada di sini. 60%. Jadi kita kali, nanti kita kunci aja ya, kita supaya nanti lebih cepat. Nah, 60% kita kunci dikali dengan return A ditambah dengan 40% kita kunci dikali dengan return B. Oke, ini kita dapatkan 0,48. Oke, berikutnya kita kopikan ke bawah. Nah, ini sama tadi 60% kali 0,08, 40% kali 0,12. Oke, kemudian 60% dikali dengan 0,0 negatif 0,02, 40% dikali dengan 0,2. Oke, kemudian kita bisa hitung berapa expected return portofolio kita. Oke, expected return portofolio kita berikan jarak supaya mudah nih. Expected return portofolio kita itu adalah sama dengan, nah ini sama dengan perhitungan tadi masing-masing di return expected return A dan expected return B. Nah, masing-masing kita kalikan dengan probabilitasnya. Oke, probabilitas ini kita kali dengan yang ada di sini. Ditambah dengan, oke, dikali dengan, ditambah dengan resesi, kali dengan 0,8. Oke, kita dapatkan sama dapatnya tadi dengan metode yang rumus yang kita gunakan seperti yang di perhitungan di Markowitz dan perhitungan secara manual seperti ini. Kita dapatkan 0,078 atau 7,8%. Oke, nah bagaimana dengan varians atau standar deviasi? Nah, kalau dengan varian standar deviasi kita sama menggunakan rumus yang ada di sini lagi. Kita gunakan rumus yang ada di sini. Oke, nah kita coba masukkan mungkin R portfolio dikurang dengan expected return portfolio, kita kuadrat langsung aja, kuadrat. Oke, kuadrat. Oke, sama dengan ini masing-masingnya kita kurangi dengan 0,078. Oke, kita copy ke bawah, nanti kita kunci F4. Oke, pangkat 2. Oke, ya. Oke, kita cek dulu ya. Ini dikurangi ini sudah. Ini dikurangi angka ini sudah. Nah, sekarang kita kalikan dengan probabilitasnya. Ya, seperti ini kita kalikan dengan probabilitasnya. Oke.
tentunya ini adalah 11 dikali dengan 1. Kolom 11 kali dengan kolom 1. Oke. Ini kita kalikan dengan 1. Nah, sekarang kita sudah punya datanya. Kita jadikan angka number aja. Oke. Nah, di sini kita bisa hitung varians dari portofolio sama dengan jumlah ini sum. Kemudian standar deviasi dari portofolio itu adalah akar dari varians. Oke, kita dapatkan 1,93%. Oke, kita dapatkan 0,19287 atau 1,93%, 1,9287%. Nah, itu adalah standar deviasi dari portofolio. Nah, sekarang kita mau menghitung, kalau misalnya kita mau mengerjakan dengan metode yang kedua, tentunya ini membutuhkan waktu yang panjang ya. Kita butuh yang namanya itu adalah menentukan dulu adalah covariance. Kita gunakan data yang sudah ada, standar deviasi A sudah ada, standar deviasi B itu sudah ada. Nah, sekarang kita nanti menghitung standar deviasi portofolio yang terdiri dari 60% saham A dan 40% saham B. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Kita butuh covarian antara covarian A dan B. Nah, bagaimana cara kita menghitung covarian A dan B? Nah, itu adalah sama dengan itu sigma. Jadi sigma total dari return nantinya return di A, oke, dikurang dengan expected return A dikali dengan expected return B masing-masingnya nanti untuk masing-masing kondisi dikurang dengan expected return B. Oke, kemudian dikali dengan probabilitasnya. Nah, sekarang kita sudah punya datanya ya. Oke, kita ambil di bawah aja, posisi bawah aja. Kita bikin tabel kolom ke-13 lagi nih ya. Nanti kita tetap di satu halaman yang sama. Oke, 13 kita nanti akan mencari RA dikurang dengan expected A. Oke, ini kita samakan aja. Jadi RA dikurang dengan expected return A. Ini kita tadi sudah ada angka ini ya. Atau juga boleh kita langsung dicari lagi expected return RA dikurang dengan A. Oke, kita kunci. Oke, kita gunakan number. Oke. Oke, 3 tadi. Oke. Nah, kemudian RB dikurang dengan expected return B. Oke, sekarang saya kopikan aja dari angka di sini. RB, oke, dari sini ya. Oke, kemudian apa yang perlu kita lakukan? Kali antara 13 dan kolom 13 dan kolom 14. Oke, di kolom 15 ini 13 dikali dengan 14. Langsung aja kita kali sekaligus dengan probability. Dikali dengan probability. Kali dengan 1. Oke, sama dengan ini kolom 13 dikali dengan kolom 14 dikali dengan kolom 1. Oke. Kita tambahkan. Nah, kemudian kita totalkan sum. Nah, inilah covarian dari A dan B, hubungan antara A dan B. Artinya ada hubungan negatif. Oke, sekarang ini adalah covar AB. Nah, bagaimana dengan korelasi A dan B? Nah, dari video sebelumnya kita tahu bahwa korelasi adalah covarian A dan B dibagi dengan standar deviasi A
kali standar deviasi B. Berarti sama dengan kovarian dibagi dengan dalam kurung standar deviasi A dikali dengan standar deviasi B. Oke. Kita dapatkan hasilnya adalah negatif 0,93. Nah, artinya ada korelasi negatif antara saham A dan saham B. Artinya ketika return A naik 1%, saham B akan turun negatif 0,93%. Dan sebaliknya kalau A turun 1%, B akan naik karena berhubungan negatif ya, 0,93%. Oke, itu kita lihat kovarian. Sehingga kita bisa menghitung standar expected return model kita sudah dapatkan. Nah, standar deviasi portofolio itu tadi sama dengan rumus yang saya kopikan dari yang ada tadi, dari yang sebelumnya. Oke, kita cari dulu variannya. Oke. Oke, ini kita cari varian. Tentunya standar deviasi adalah akar dari varian. Oke, yang pertama, bagian pertama dulu kita cari di sini. WA kali standar deviasi A. Oke, WA 0,6 dikali dengan standar deviasi A. Oke, ini kita turunkan ya. Pangkat 2. Oke, kita dapatkan. Berikutnya adalah WB dikali dengan standar deviasi B pangkat 2. Oke, kemudian sama dengan 2WA, 2 dikali dengan WA, dikali dengan WB, dikali dengan kovarian A dan B. Kovarian A dan B, dapatkan angkanya di sini. Oke, kita totalkan. Nah, tentunya varian A dan B itu adalah ya varian portofolio itu adalah sama dengan jumlah ketiga ini. Oke, kemudian standar deviasi portofolio itu adalah sama dengan akar dari varian. Oke, kita dapatkan hasilnya sama 1,93%. Oke, kita dapatkan sama 3%, artinya jawaban kita sudah benar. Oke, kalau gunakan korelasi bagaimana? Korelasi tadi kan udah jelas, korelasi apa? Kovar itu kan sama dengan korelasi A dan B dikali dengan standar deviasi A dikali dengan standar deviasi B. Nah, kalau kita gunakan korelasi, ya tentu korelasi ini dikali dengan tentu kita mulai dulu 2WA tadi ya. 2 dikali dengan WA dikali dengan WB dikali dengan korelasi dikali dengan standar deviasi A dikali dengan standar deviasi B. Oke, kita dapatkan hasil yang sama. Ketika kita tambahkan ini dengan ini akan mendapatkan hasil yang di sini sama. Jadi inilah kita dapatkan bagaimana menghitung standar deviasi portofolio dengan cara menggunakan data standar deviasi masing-masing yang harus menggunakan kovarian atau kita gunakan secara manual seperti ini ya. Nah, kalau di sini asumsikan kita tidak perlu lagi mencari kovarian atau korelasi antara A dan B. Nah, dari sini nanti kita bisa buat ya itu tadi kita bisa bikin efisien frontier sama dengan sebelumnya. Ya, sama dengan Porto. Oke, kemudian kita lihat WA, WB. Oke, ini dari 0%, 1%. Oke, kita ambil sampai nanti dengan 100%. Oke, nanti tentunya ini adalah portofolio A.
Oke, kemudian sama dengan 1 dikurangi dengan WA. Oke. Oke, kita bisa hitung varian dulu antara A dan varian baru nanti standar deviasi A dan kemudian expected return portofolio. Oke, terserah mau cari expected return juga dulu juga boleh. Oke, sekarang kita mau hitung varian. Oke, dalam kurung WA WA-nya di sini dikali dengan, kita nggak perlu kunci, standar deviasi A sudah ada. Oke, standar deviasi A, kita kunci ya, kuadrat ditambah dengan WB dikali dengan standar deviasi B, kita kunci, kita kuadratkan, ditambah dengan 2 dikali dengan WA dikali dengan WB dikali dengan covariance. Nah, covariance sudah ada di sini. Oke, kita bisa melihat di sini nilai covariance sudah ada ya. Kita kunci F4 atau FNF4. Oke. Beberapa laptop menggunakan F4 saja atau kadang beberapa laptop menggunakan FNF4. Oke, kita coba. Nah, kita uji dulu benar atau tidak jawaban kita dengan standar deviasi. Standar deviasinya harus sama nanti dengan yang standar deviasi standar deviasi portofolio ya. Standar deviasi portofolio harus sama nanti. Kita lihat varian juga harus sama dengan standar portofolio B karena 100% di B. Nah, kita lihat 15 berarti sudah benar. Nah, kita tekan SQRT akar dari varian. Oke, kita dapatkan di sini. Kita kopikan ke bawah. Inilah data kita. Kemudian expected return portfolio sangat mudah. WA dikali dengan standar expected return A, kita kunci, ditambah dengan WB, oke, kali-kali dengan expected return B, kita kunci, oke, kita dapatkan harus sama dengan 0,09, oke, sama dengan expected return B. Kita kopikan ke bawah. Nah, sekarang kita mau bikin tabel efficient frontier-nya. Oke, kita masuk ke insert. Oke, kita gunakan chart yang scatter. Oke, saya gunakan yang ini. Nah, tapi ini perlu kita lakukan perbaikan, edit. Oke, kita coba klik kanan, select data. Sudah ada data di sini, tapi series kita perbaiki. Edit, efficient frontier. Oke, dengan X value-nya itu adalah standar deviasi. Oke, standar deviasi. Kemudian Y value-nya itu adalah expected return. Oke, sudah. Kita dapatkan. Oke, kita cek hasilnya. Oke, inilah adalah efficient frontier dari portofolio dengan karakteristik seperti ini tadi ya. Returnnya seperti ini. Nah, ini akan mempengaruhi juga nanti probabilitas dan lain-lain. Kita coba lihat ya, kalau probabilitasnya kita rubah 0,5 di kondisi ekspansi, kita asumsikan terjadi perubahan yang ya peluang ekspansi itu sangat besar, yaitu ekonomi membaik. Kemudian ini 0,3 misalnya, dan resesi tentunya kita totalnya harus, karena ini adalah probability harus 100%, itu adalah 0,2. Oke, nah inilah kondisinya. Kalau terjadi perubahan di dalam bentuk efisien frontier ya. Nah, kalau kita kecilkan lagi, ekspansi adalah 0,1, kemudian ini adalah hanya 0,2, dan kita asumsikan terjadi resesi misalnya 0,7. Nah, kita lihat ini gambaran dari perubahan dari efisien frontier. Oke, baik. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di lembar komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.